Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Putu Prakasa Wiprayoga atau biasa dipanggil Prakas untuk membahas soal OSNK 2021 nomor 3. Jadi ini ya soalnya teman-teman. Nah, ini mengangkat objek berupa protein kolagen ya. Kolagen merupakan salah satu penyusun matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler itu adalah komponen yang terdapat di luar sel. Namanya aja ekstraseluler. Berarti komponen yang terdapat di luar sel. Dan dia non-seluler. Ya, jadi di luar sel. Jadi kolagen ini adalah komponen matriks ekstraseluler yang banyak ditemukan pada jaringan hewan. Sintesis dan perakitan kolagen melibatkan beberapa tahapan, seperti yang terlibat pada ilustrasi di bawah ini. Nah, jadi ini adalah ilustrasinya. Apa ini yang kita bisa perhatikan ya? Jadi di sini ada beberapa organel sel ya teman-teman ya. Jadi ada nukleus. Terus nukleusnya itu punya membran di sini, di mana membran luar dari nukleus langsung nyambung dengan suatu organel sel yang namanya endoplasmic reticulum. Ya, atau bahasa Indonesia ya kan reticulum endoplasma. Terus nanti retikulum endoplasma ini bisa saja di permukaannya kita temukan yang simbol warna biru ini ya. Yaitu itu adalah sebenarnya ribosom. Nah, ini kan ribosom. Oke. Nah, ribosom yang melekat ke permukaan retikulum endoplasma itu kita sebutnya sebagai ribosom terikat. Sedangkan retikulum endoplasma yang ditempeli permukaannya oleh ribosom terikat, berarti retikulum endoplasmanya itu namanya adalah retikulum endoplasma kasar. Ya, REK, retikulum endoplasma kasar. Oke. Terus, di sini sebenarnya kenapa ada gambaran seperti ini? Ya, karena nanti mau menjelaskan proses sintesis dan perakitan dari kolagen. Karena kolagen itu adalah sebuah protein, aku udah bilang di awal tadi, yaitu merupakan protein. Dan protein itu berarti disintesis oleh ribosom. Dan ternyata, kalau kalian lihat gambarnya di sini, ya rantai dari protein cikal bakal kolagen ya atau kita sebut sebagai prokolagen itu disintesis oleh ribosom. Tapi ribosomnya itu adalah ribosom terikat. Oke. Jadi dalam kasus ini ternyata ribosom terikatnya, kita bisa tulis poinnya di sini, berfungsi untuk sintesis prokolagen. Ya, protein yang akan menjadi kolagen. Oke, prokolagen. Nah, di sini ada gambarnya, bisa kita cocokin juga dengan gambar di atas ya. Awalnya dia ada satu rantai protein. Terus nanti rantai protein itu bergabung-gabung, terbentuk struktur seperti ini. Ya, nah ini. Ketika struktur seperti itu sudah terbentuk, nanti prokolagen itu bakal dikirim ke badan Golgi. Nah, ini ya melalui vesikel seperti ini. Oke. Dikirim ke badan Golgi dengan pengiriman vesikel. Vesikel itu kantong bermembran, ya. Jadi dikirim, badan Golgi menerima itu. Menerima prokolagen yang sudah dikirim oleh RE kasar tadi, ya. Ketika disintesis oleh ribosom terikat. Terus habis itu nanti si badan Golgi ini selanjutnya akan mengirim prokolagen tersebut keluar, ya bisa dikeluarin. Seperti di gambar ini. Oke, keluarin. Jadi setelah itu nanti prokolagennya itu ya bisa keluar. Ya, dan sudah ada di extracellular space atau ruangan ekstrasel, ruangan yang ada di luar sel. Ya.
Dan berarti siap-siap nanti prokolagennya ini akan menjadi komponen dari matriks ekstraseluler. Ya. Tapi sebelum itu ternyata prokolagen ini akan di-remove dulu ya, terjadi removing terminal polypeptides ya. Jadi bagian ujung-ujung dari protein ini bakal di-remove, dihilangin. Terus sudah seperti ini, jadilah sekarang kolagen. Kolagen yang beneran gitu ya. Kalau sebelumnya adalah prokolagen, nah sekarang jadi kolagen. Nah ini baru di-remove-nya itu, dipotongnya itu, ya, pemotongannya itu terjadi di ekstrasel, ya, di ekstrasel, di luar sel. Setelah berhasil dikeluarin, baru dipotong ujung-ujungnya. Oke. Lalu setelah itu, kalau sudah menjadi kolagen yang beneran seperti ini, ya nanti kolagen itu akan disusun, membentuk, ya nanti sampai ujung-ujungnya bisa saja menjadi kolagen fiber di ekstrasel, menjadi komponen bagi matriks ekstraseluler. Oke. Terus di sini sekarang pertanyaannya itu adalah ini ya, ada tentukan benar atau salah. Apakah kolagen itu nanti translasinya melibatkan retikulum endoplasma kasar dan sebagainya, nanti kita jawab ya di sini. Nah, itu sih paling materi sedikit ya terkait dengan sebenarnya itu tadi berkaitan dengan interconnection atau koneksi yang erat ya antara sistem-sistem endomembran. Nah, itu sih. Tadi aku udah jelasin juga sebenarnya, tapi nggak napa kita ulangin lagi di sini misalnya ya, ini ada retikulum endoplasma, dan retikulum endoplasmanya itu rough ER di belah sini, atau yang kasar ya, rough itu kan kasar. Di mana permukaannya itu ditempeli oleh ribosom terikat. Itu ada bintik-bintik. Terus berarti ribosom terikat itu bisa menyintesis suatu protein dan nanti proteinnya masuk ke dalam retikulum endoplasma kasar, ke lumennya ya, ke bagian dalam lumen dari retikulum endoplasma kasar. Dan akhirnya si protein tersebut yang sudah masuk ke dalam lumen retikulum endoplasma kasar nanti bisa dikirimkan dengan nanti RE kasarnya itu membentuk vesikel kan namanya tadi ya, vesikel yang mengandung protein tadi terus dikirimkan ke Golgi. Terus nanti di Golgi itu bisa terjadi pemrosesan modifikasi protein gitu ya, yang pada akhirnya nanti Golgi bisa lagi mentunaskan vesikel yang mengandung protein itu, terus nanti dikirim, nah dalam contoh ini dikirim ke luar sel, disekresikan. Ya, bisa juga sih dikirim misalnya vesikel itu menjadi lisosom lah nanti ya. Misalnya kalau tetap di dalam sel dia bakal jadi lisosom salah satunya misalnya. Oke. Tapi bisa juga nanti dikeluarin di eksositosis, disekresikan seperti ini. Terus akhirnya ya proteinnya seperti termuntahkan keluar. Seperti tadi, prokolagennya itu kayak dikeluarin. Ya, siap-siap untuk dipotong, terus nanti jadi kolagen. Gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa dengan lebih pede untuk menjawab ini ya, benar atau salah ini pernyataannya. Yang pertama, translasi kolagen melibatkan retikulum endoplasma kasar. Ya, berarti benar lah ya. Apa yang salah? Nggak ada kan ya? Jadi ya karena tadi memang dari gambarnya aja udah jelas banget melibatkan retikulum endoplasma dan ya retikulum endoplasma kasar yang permukaannya itu ada ribosom terikat yang nempel sama dia. Oke? Terus habis itu transfer kolagen ke dalam aparatus Golgi membutuhkan peran sitoskeleton. Nah, ini juga benar banget ya sebenarnya ini benar. Karena ini ada teorinya ya. Sitoskeleton, tahu nggak sitoskeleton itu apa, teman-teman? Jadi sitoskeleton itu adalah rangka sel ya. Jadi sitoskeleton itu ada mikrotubulus, ada 3 ya biasanya ya. Mikrotubulus, terus mikrofilamen yang kedua jenisnya ini. Sama yang ketiga itu adalah filamen intermediate. Nah, apakah di sini nanti si transport kolagen ke Golgi, ya benar ya nanti dikirimin ke Golgi, akan memerlukan sitoskeleton? Nah, ini sebenarnya sangat benar. Karena tadi kita udah lihat di gambar sebelumnya bahwa
awalnya itu kan prokolagen itu disintesis oleh ribosom trikat yang menempel ke retikulum endoplasma kasar. Jadi ini aku tuliskan RE kasar. Terus mau dikirim ke Golgi. Bagian sini ya. Mau dikirim ke Golgi. Kirim gitu ya, melalui pentunasan vesikel kan. Jangan lupain tuh ada vesikel. Di vesikel aku warnain apa ya? Hijau deh. Nah, bertunas tuh vesikelnya. Oke, mengandung di dalamnya misalnya itu tadi, prokolagen tadi ya. Terus habis itu sebenarnya mereka itu kalau mau mengirimkan vesikel, vesikelnya itu harus jalan di atas sesuatu. Di atas rel gitu ya. Jadi bayangin ini kayak rel. Oke. Supaya nggak nyasar. Ya, kalau nggak ada rel ini nanti malah misalnya vesikelnya itu ke tempat yang lain gitu ya, bukan ke Golgi. Jadi ini dia bakal dikirimin pakai sejenis rel gitu, vesikel yang jalan di atas sejenis rel, dan relnya itulah si sitoskeleton. Oke. Lebih khususnya relnya itu adalah mikrotubulus. Sebenarnya ini ada nanti komponen lain ya, yang menyambungkan si vesikelnya itu sama relnya itu ada namanya protein motor, ya seperti itulah ya. Ini misalnya ada protein motor. Tuh, jadi jalan-jalan aja gitu. Oke, kirim deh ke Golgi. Nggak pakai nyasar. Ya, jadi itu gunanya sitoskeleton. Ya, itu lebih spesifiknya adalah gunanya mikrotubulus untuk mengarahkan supaya vesikel yang dikirimkan dari suatu organel seperti ini ya, retikulum endoplasma kasar, itu bisa mencapai tujuannya. Ya, yaitu Golgi dalam kasus ini. Jadi yang B itu benar ya. Terus habis itu yang C, transfer kolagen dari Golgi keluar sel tidak membutuhkan peran sitoskeleton. Apakah benar tidak membutuhkan? Nah, sebenarnya salah ya. Karena kalau nggak pakai si sitoskeleton, nanti nyasar lagi, gitu kan? Nah, ini kan sebenarnya dari Golgi ini kan harusnya dikeluarin kan ya. Jadi di sini siap-siap bergabung dengan membran sel. Nah, tadi seperti gambarnya tadi. Terus ya dikeluarin aja gitu. Berarti ini nanti ada mikrotubulus lagi. Ya, yang ngarahin. Oke, yang jadi rel supaya nggak nyasar. Terus nanti ya ketika Golgi itu mentunaskan vesikel, ya nanti sama ya. Kayak vesikelnya itu akan jalan di atas rel ini. Gitu. Terus ke sana deh. Itu ya keluar. Siap untuk disekresikan. Jadi jawabannya kalau yang C itu kalau dia sampai bilang tidak membutuhkan sitoskeleton ya berarti salah lah ya jelas ya. Nah, yang benar ya membutuhkan. Oke. Terus terakhir yang D, penghilangan kedua ujung polipeptida pada molekul prokolagen yang masih di dalam sel tidak akan mengganggu fungsinya. Nah, kalau kalian ingat tadi penjelasanku, harusnya benar bahwa ujung prokolagen itu perlu dipotong. Ya, misalnya kayak ini aku gambarin prokolagen itu kan tadi beberapa protein, rantai protein gitu ya. Terus itu perlu dipotong, terus jadilah benar-benar kolagen kan yang tadi. Kolagen misalnya. Nah, tapi ini terjadi di luar sel. Ya, di ekstra sel. Nah, kalau misalnya pemotongan itu terjadi di dalam sel, apakah akan mengganggu fungsinya atau tidak akan mengganggu fungsinya? Ya, pastinya kalau dipikir-pikir sih seharusnya ya, kalau ada sesuatu yang misalnya harusnya dilakukan di luar sel, di ekstra sel. Tapi misalnya ada suatu mutasi yang menyebabkan ternyata sesuatu itu dilakukan malah di dalam sel. Nah, itu kan berarti ya bisa aja kacau kan ya. Berarti kalau dibilang tidak akan mengganggu, ya harusnya salah. Oke, harusnya mengganggu. Nah, mengganggu dalam konteks apa sih ini sebenarnya? Ya, mengganggu dalam transport si prokolagen itu sendiri. Ya. Jadi kalau ini kan kasus normalnya kan harusnya pemotongan ujung dari prokolagen itu terjadi di ekstrasel, di luar sel. Ya, ketika prokolagen itu udah selesai ditransport ya, udah dia tinggal keluar, udah di luar aja gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya pemotongannya itu terjadi di dalam sel malah, ya, berarti itu akan mengganggu transportnya. Dia bisa saja tidak ke
retikulum endoplasma kasar. Ya, harusnya kan dari misalnya disintesis sama ribosom terikat harusnya masuk ke retikulum endoplasma kasar. Itu karena dipotong tadi ujungnya, eh nggak masuk jadinya ke retikulum endoplasma kasar. Ya, terus jadinya nanti proses transport selanjutnya itu bisa terganggu dan akhirnya prokolagen itu ya batal disekresikan. Oke. Jadi jawabannya yang pernyataan yang D itu ya salah gitu. Oke, akan mengganggu fungsi dari kolagen itu sendiri. Oke, jadi untuk soal ini kuncinya adalah benar-benar salah-salah. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Dadah.